Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Dimas Yudianto Naim dengan NPM 215061035 dari angkatan 21. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan proyek teknologi informasi dengan perancangan website profil lembaga di Inisiatif Lampung Sehat. Nah, kemudian dari sumber yang saya baca, jadi mata kuliah teknologi informasi itu bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana mengelola dan mengimplementasikan proyek teknologi informasi. Topik yang dibahas termasuk siklus hidup proyek, metodologi manajemen proyek, dan keterampilan teknis dan non-teknis yang relevan. Kemudian tujuan mata kuliah teknologi informasi itu yang pertama memahami siklus hidup proyek teknologi informasi, yang mana mahasiswa belajar tentang tahapan dari inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga penutupan proyek. Kemudian menerapkan metodologi manajemen proyek. Penggunaan metodologi seperti Agile, Scrum, atau Waterfall itu untuk mengelola proyek secara efektif. Kemudian mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis yang relevan. Mahasiswa tidak hanya mempelajari aspek teknis seperti pemrograman dan desain sistem, tapi juga aspek non-teknis seperti komunikasi, manajemen waktu, dan kerja tim. Kemudian website profil lembaga Inisiatif Lampung Sehat sendiri itu merupakan sebuah platform digital yang dirancang untuk mendukung program eliminasi tuberkulosis di Lampung. Website ini menggunakan framework React dan Next.js serta memanfaatkan Firebase sebagai basis data dan dikembangkan menggunakan metode Scrum. Kemudian penerapan dalam proyek website profil lembaga Inisiatif Lampung Sehat. Yang pertama, analisis kebutuhan. Tahap ini melibatkan pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna untuk memastikan website memenuhi ekspektasi dan kebutuhan stakeholders. Kemudian perencanaan proyek menggunakan metodologi Scrum untuk mengelola proyek dengan pembagian sprint yang terstruktur dan backlog yang terorganisir. Kemudian implementasi teknologi, pemilihan teknologi, penggunaan framework dan tools seperti React, Next.js, dan Firebase untuk mengembangkan website yang user-friendly dan memiliki performa yang tinggi. Kemudian penerapan teknik pemrograman itu menggunakan best practice dalam pemrograman seperti modularisasi, reusable components, dan integrasi API. Kemudian manajemen proyek. Di sini pembagian tugas itu untuk saya sendiri itu fokus pada pengembangan front-end, sementara Jian yang merupakan rekan tim saya itu menangani back-end. Bagian ini itu untuk memastikan spesialisasi dan efisiensi kerja. Kemudian sprint planning, setiap sprint itu direncanakan secara dengan detail, mengidentifikasi tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu. Kemudian pengujian dan evaluasi, pengujian unit dan integrasi itu menggunakan JES untuk pengujian unit dan integrasi untuk memastikan setiap bagian kode bekerja dengan benar dan sistem bekerja secara keseluruhan. Kemudian evaluasi berkala. Sprint review itu diadakan setiap 2 minggu untuk mengevaluasi kemajuan proyek, mengidentifikasi masalah, dan merencanakan langkah selanjutnya. Kemudian hasil dan manfaat. Hasil akhir itu website profil yang user friendly, mudah diakses, dan informatif. Untuk manfaat sendiri itu pengalaman praktis dalam mengelola dan mengembangkan proyek teknologi informasi, peningkatan keterampilan teknis dan manajemen proyek, serta kontribusi positif terhadap kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan relevan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.